Jadi teman-teman mau cek dimanapun sama teknisi nggak bakal bisa bilang kerusakan di mana sebelum adanya pengecekan. Oke, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Umisel Channel. Oke, teman-teman, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, jadi kali ini tangan saya ada HP Samsung A55 5G. Dan ini HP-nya mati total setelah jatuh ke air comberan, teman-teman. Ya, kebayang dong baunya kayak gimana ya. Kalau misalnya kena air kayak gini, kita nggak bisa langsung cek tegangan. Jadi kita perlu cek dulu kerangka mesinnya. Jadi ada yang konteks apa enggaknya. Jadi biar tahu kerusakannya di mana, langsung kita bongkar aja teman-teman ya. Nah, untuk di HP Samsung A55 ini, teman-teman silakan hati-hati karena untuk bahan backdoornya ini dia kaca. Jadi kalau misalkan nggak pelan-pelan bisa jadi nanti yang ada malah pecah, teman-teman. Oke, ini udah kita bongkar backdoornya. Sengaja ya kita percepat biar nggak terlalu lama. Terus kita buka dulu baut penutupnya. Oke, sama ini kita percepat dulu ya, biar lebih gampang nanti kita ngejelasinnya. Nanti fokus kita akan ada di mesin teman-teman. Jadi kita akan cek dulu mesinnya, takutnya nanti ada yang korosi. Nanti yang korosinya kita bersihkan terlebih dahulu untuk kasus kena air ya. Ini kita buka dulu semua fleksibelnya. Terus kita buka juga baut yang ada di bagian mesin. Biasanya di Samsung tuh kalau nggak ada satu, biasanya dua teman-teman ya. Ini kita buka dulu. Nah, terus jangan lupa kita juga harus ngebuka ini apa namanya, SIM tray-nya ya. Nah, kita congkel dulu. Oh, ini SIM tray-nya saya lupa nih. SIM tray-nya kita buka dulu. Lalu kita buka di bagian mesinnya. Oke, ini saya cabut dulu. Oke, ini kita congkel. Kita angkat kayak gini. Terus baru kita angkat mesinnya. Nah, kita lihat dulu ada yang korosi apa enggak. Ini kalau di depan ini nggak ada yang korosi, bagus semua. Belakangnya sama, nggak ada tanda-tanda kena air. Jadi kayaknya begitu dia masuk nggak nyampe ke mesin ya. Mungkin bisa jadi cuma LCD-nya doang yang bermasalah, makanya si HP-nya blank mungkin. Mungkin aja. Ya syukur-syukur sih masih hidup sih. Nanti kita akan lihat cek tegangannya. Cuman sebelum kita cek tegangan, kita cek fisiknya, jangan sampai ada korosi. Oke, ini dari mesin depannya bagus. Kalau lanjut kita cek bagian bawahnya ya. Bagian subboard atau papan casnya kita buka dulu nih. Oke, sama kita percepat lagi. Nanti sama kita juga akan cek fisiknya apakah ada korosi apa enggak. Nah, oke, ini udah kita buka. Kita cek untuk di bagian bawahnya sama ya, kayaknya masih bagus. Nah, nggak ada tanda-tanda korosi, nggak ada tanda-tanda bekas kena air. Masih bagus ya. Mungkin ya bisa jadi pas begitu kena air comberan luarnya doang atau LCD-nya, makanya si HP-nya langsung blank. Nah, oke, ini kita pasang lagi. Setelah kita pasang, nanti kita akan cek tegangan di power supply-nya. Dia masih ada tegangan ngangkat apa enggak. Nah, kalau misalnya ada tegangan ngangkat, nanti kita akan coba cek pakai baterai, dia nyala apa enggak. Setelah pakai baterai coba nyala, baru kita coba dicas ya. Nah, itu stepnya ya. Jadi coba dulu cek tegangan sekiranya oke, lanjut pakai cek baterai. Takutnya pakai cek tegangan power supply bisa, pakai baterainya enggak. Gitu ya. Satu-satu ya. Oke, ini udah kita pasang mainboardnya. Nah, untuk bagian baterainya nggak kita pasang dulu, soalnya kita akan coba pakai power supply. Nanti kita akan lihat tegangannya normal apa enggaknya. Kalau misalnya ada yang konslet, nanti kita akan cek konsletnya di sebelah mana ya. Dan silahkan sama teman-teman setel untuk power supply-nya. Untuk voltasenya setel di 4 volt. Dan pastikan sebelum teman-teman pencet tombol powernya, nggak boleh ada ngangkat sedikit pun ampernya. Jadi ampernya harus ada di keadaan 0 ya. Oke, ini kita cari. Untuk plusnya kita tempelin di pinset, dan untuk minnya kita tempelin di ground atau boleh juga di kaleng. Ini kita cari. Ini agak susah sih nyarinya. Nah, paling kita selipin di sini deh, di bagian SIM tray-nya. Kita kalibrasi dulu. Kalau kalibrasi udah bunyi, baru lanjut kita cek ininya, tegangannya. Ini belum bunyi ya.
Kita coba kayak bersih lagi. Dimana ya nempelin yang enak ya? Ini enaknya sih sebenarnya di sini, cuman kayaknya agak kurang dalam ini. Ini kita nggak bisa ngejepitnya, nyari tempat ngejepit yang enak gitu. Nah, coba di sini deh. Oke, kita tempelin. Nah, ini ground. Nah, oke, yang sebelah sini bantu ya. Oke, kita tempelin, terus kita tekan tombol powernya. Nah, kita lihat sama-sama. Nah, ini copot lagi. Kalau kita lihat tadi di tegangannya kayaknya sih normal teman-teman. Oke, ini kita coba angkat sedikit bautnya biar nggak copot. Nah, oke, kita coba lagi ya. Oke, ini. Nah, untuk voltasenya di 4 volt, untuk ampernya di 0. Nah, kita lihat. Nah, kita ulang ya. Nah, naik di 4 volt. Nah, pas kita tekan power, naik di 20 volt, naik ke 30 ampere, maaf ya. 30 ampere, turun. Nah, kalau udah naik ke 30 atau nyampe ke 40, itu tandanya si mesinnya masih normal, teman-teman. Nah, bisa jadi mungkin blank di bagian LCD-nya, cuman kita nggak tahu nih, kita belum lihat di bagian LCD-nya karena ngadapnya ke bawah ya. Nanti kita akan coba dicoba pakai baterai. Kalau misalkan normal ya alhamdulillah, mungkin tinggal lanjut kita coba cek pakai casannya. Oke, kita masuk ke tampilan handphonenya. Ini kita cabut dulu, terus kita tempelin baterainya. Kita coba pakai baterai, kita nyalain. Nah, di sini ada keterangan 0% ya. LCD-nya berarti masih bagus teman-teman nih. Ya, LCD-nya masih bagus, cuman baterainya doang yang kosong. Oke, kita coba cas dulu. Oke, ini kita tinggal dulu ya, kurang lebih sekitar beberapa menitan lah biar dia bisa masuk dan kita cek tegangannya. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, nah di sini ada outputnya 9,1 volt dan masuknya 2,1 ampere. Artinya ini gede banget keluarannya, dan masuk outputnya juga gede banget ya. Oke, kita ini akan cas dulu ya, kurang lebih sekitar 5 menitan lah. Ini kita coba cek, nggak ada yang panas, artinya berarti nggak ada yang masuk ke dalam airnya teman-teman. Ya, biar tinggal kita cek aja. Ini jam 10:05. Kita coba 5 menit kemudian dia masuk berapa persen ya. Oke, kita tinggal dulu. Oke, ini udah sekitar 7 menit kurang lebih. Kita coba. Tadi 0%, sekarang kita cek ada berapa persen? 8%. 7 menit 8%. Artinya ini fast charger. Casannya juga, si handphonenya juga udah support, udah 9%. Dah normal, berarti masih baik-baik aja, nggak ada yang rusak. Cuman mungkin begitu kecemplung entah bagaimana. Kalau misalnya dari teori sih harusnya dalam keadaan baterainya ada, nggak mungkin bisa jadi sampai 0 ya. Tapi fakta di lapangannya kadang kayak gini teman-teman. Jadi begitu kita coba cek, si baterainya 0% itu banyak banget. Ada yang jatuh tiba-tiba nggak nyala, begitu kita cek ternyata baterai yang 0. Ada juga ini baru banget, kayak gini jatuh kena air, pas giran dicek baterainya 0 dan coba dicas sama kita, alhamdulillah nyala ya. Jadi kita nggak bisa bilang kerusakannya di mana sebelum adanya pengecekan gitu tuh teman-teman ya. Jadi teman-teman mau cek dimanapun sama teknisi nggak bakal bisa bilang kerusakan di mana sebelum adanya pengecekan. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat video tutorial dari kita. Jangan lupa bantu like and subscribe, dukung channel kita biar lebih berkembang dan bermanfaat teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.